Dalam hidup ini kan yang jadi pertanyaan kejelasan status ya. Nah, tapi kalau dalam kasus laporannya Pak Jokowi yang diajukan oleh Pak Jokowi, statusnya Mas Roy ini apa sih? Terlapor atau apa? Lah itu, menarik kan? Jadi kemarin tuh ada pelapor yang sudah menuliskan locus delicti dan tempus delicti dengan terlalu berani. Tapi ternyata tidak seperti yang diomongkan sebelumnya. Kan yang diomongkan sebelumnya kan lawyernya mengumbar tuh, ember istilahnya. Ya, kami melaporkan RSTT, ES dan lain-lain. Ternyata nggak ada menurut kepolisian. Jadi kan kasihan polisi ini. Tuh, Mas Roy itu statusnya apa sampai sekarang dari kemarin Nggak ada. polisi? Statusnya saya independen. Diundangnya sebagai apa? Diundangnya memang tertulis sebagai saksi. Cuman gini Pak, dalam prinsip hukum ini juga harus diketahui. Kalau saya nantinya itu akan dijadikan saksi ya, kalau nanti akan dijadikan terlapor, ya saya berhak untuk kemudian tidak perlu memberikan keterangan karena saksi itu punya hak untuk diam. Karena terlapor itu punya hak untuk diam. Kalau nanti ternyata terlapornya itu saudara kita juga berhak menolak. Karena nggak boleh kita bersaksi sama saudara. Ini adik-adik dan penonton Kompas TV harus ngerti, harus cerdas, harus smart. Jangan sampai waktu kita terbuang percuma. Udah duduk, diambil keterangan sampai jam 11 malam. Akhirnya nggak bisa dipakai. Karena ternyata terlapornya saudaranya atau bahkan terlapornya dia sendiri. Undangan klarifikasinya kemarin itu undangan klarifikasi kan? Undangan klarifikasi ini bentuknya. Boleh diperlihatkan. Nih. Dan yang menariknya lagi karena klarifikasi bersifat klarifikasi, maka semua kan jadi saksi. Jam 10 saya diklarifikasi. Oke, saya boleh dilihatin Mas ke kamera. Jam 10 saya diklarifikasi. Jam setengah 8 pagi saya masih mampir Kompas TV. Nah, oke, itu isinya apa? Kan tidak kelihatan. Undangan klarifikasi. Sebagai diberitahukan kepada saudara, bla 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 bla. Sambil dilihatin ke depan Mas ya, ke kamera. Oh, kan nggak bisa baca nanti. Ya, sebagai saksi gitu ya. Di sini ada. Kemudian tentang pasalnya banyak banget. Tapi objek perkaranya ada untuk kasus apa? Nggak ditulis juga. Pasal-pasalnya ditulis. Pasalnya ada seabrek 310, 311, 27A. Oke, jadi yang pencemaran nama baik, fitnah, undang-undang ITE. Terus yang jahat ini. Ada pasal 32 dan 35. Kenapa saya bilang jahat? Pasal itu saya dulu perancang undang-undang ITE bersama dengan teman-temannya. Itu untuk transaksi elektronik. Untuk orang kalau kirim bukti kemudian diubah. Atau ada orang kirim data yang itu palsu tapi disebut asli. Itu kena, bukan untuk soal ini. Jadi kenapa kok pakai penyelundupan pasal? Dan yang paling penting Mbak, kan di situ tulis tanggal nih. Ada 26 Maret 2025. Lokasinya Jakarta Selatan. Jadi tempusnya jelas, lokusnya jelas. Saya nggak ada di situ. Jadi begitu saya nggak ada di situ, penyidiknya juga bingung. Pak Roy dengan nggak. Ya udah, ngapain terusin? Selesai. Oke Mas Freddy, kata Mas Roy itu masih jadi tanda tanya statusnya apa? Bukan terlapor. Apa Mas Freddy lihat apakah kasus ini tanda kutip coba-coba karena tidak ada terlapornya siapa begitu, tapi sudah disampaikan ke publik? Ya, nanti biar Polri yang menjelaskan, tapi saya coba menanggapi. Jadi ketika kita membuat laporan, ya kan di situ identitas pelapor ditulis, kemudian siapa yang dilaporkan ditulis, ya kemudian apa yang dilaporkan ditulis. Nah nanti penyidik menulis itu. Nah kemudian itulah yang menjadi istilah di publik. Bahkan penyidik juga sering menggunakan itu. Kalau sudah masuk di dalam proses penyidikan, maka akan menjadi saksi pelapor, saksi terlapor, kan begitu. Nah mungkin ini tadi saya belum lihat, tapi dari sepintas itu ini adalah undangan klarifikasi. Nanti Bapak bisa membantu menjelaskan. Undangan klarifikasi itu biasanya itu masih dalam tahap penyelidikan. Ya, nanti dicari keterangan, dikumpulkan keterangan-keterangan, bukti-bukti awal, apakah laporan atau yang dilaporkan ini memenuhi cukup bukti awal untuk sampai ke tahap penyidikan. Nanti biasanya di tahap penyidikan itu sudah ada tersangkanya. Jadi tidak ada yang salah kalau dari tidak ada yang salah, itu biasanya proses yang biasa di dalam proses penyelidikan di polisi. Demikian. Oke, dari Pak Arianto, kalau dari proses yang sekarang kan kemarin diundang klarifikasi Mas Roy, tidak ada nama terlapornya. Secara hukum acara pidana, apakah ini sesuai atau tidak? Maaf, saya tidak mau menjawab yang teknis ini ya. Tapi saya akan ingin melihat masalah ini, masalah besar, global. Ya. Bagi polisi ya, gonjang-ganjing, gaduh kayak gini ini ya. Itu sudah sehari-hari itu makanan kita itu. Siap. Polisi itu setiap hari menghadapi sengketa.
Cuman bukan sengketa perdata tapi sengketa Pidana. pidana. Kasus ini yang terjadi adalah sengketa pidana antara dua pihak. Yes. Yang satunya lagi menuduh sana pakai ijazah palsu dan yang dituduh tidak enggak merasanya. Yang dituduh itu balik menuduh bahwa itu menebarkan berita bohong. Itulah yang terjadi sekarang ini. Dan di dalam dunia sengketa itu kalau masing-masing menganggap dirinya benar itu ya udah wajar udah. Ya. Dengan alasan yang panjang lebar silakan lah. Oke. Cuman sayangnya sekarang ini ya, ini kasus ini sangat world news. Artinya apa? Gampang diviralkan dan ini bagus untuk makanan media ini. Oke, nah Ya. Pak, tapi kan jadi edukasi juga gini. Kalau untuk tahapan Saya penyelidikan nggak seperti nggak apa? mencela dia. Saya hanya mengatakan kasus ini mudah viral. Kenapa? Melibatkan tokoh. Oke. Yang kedua ada indikasi ada yang ditutup-tutupi, ada yang nggak jujur. Nah. Ya. Itu pasti akan dikejar oleh Dan ketiga menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan. Oke. Yang keempat menarik simpati dari masing-masing pihak itu punya simpati yang gede gitu. Nah ini sudah pasti world news. Sayangnya yang selama ini penanganannya tidak kepada proses yang seharusnya. Oh, That's apa it. itu? Menurut saya proses ini harus diselesaikan sengketa pidana itu Ya. harus dipakai proses pidana. Pidananya satu ya, ada dua nih pidananya. Oke, ada dua pidana. Pidananya satu orang menuduh ijazah Jasa palsu. Ya, Itu nanti akan kita cek nanti apakah ijazah itu betul apa tidak. ya. Mana yang salah, mana yang benar. Yang satunya lagi itu berita bohong itu. Pidananya dua itu kan. Ya. Nah, itu saya sekarang senang apa? Karena sudah Pak Jokowi sudah lapor ke Polda atau Metro mana Jaya. saya nggak tahu ya. Polda Polda Metro. Metro Jaya. Dan sana juga sudah lapor juga ke polisi kan. Ya. Baris Krim. Baris Krim. Dua-duanya itu berarti akan ditangani secara track yang benar. Gitu. Jadi saya optimis bahwa kasus ini kalau polisinya mau sigap cepet gitu ya dan jujur terbuka, ini akan pending kepada nanti di proses pengadilan Ya. dan disitulah nanti akan kelihatan siapa yang sebetulnya benar, siapa yang kemudian salah. Oke, jadi kalau Kira-kira kata Pak begitu, Rianto ini saudara. sudah on the track begitu ya proses Ya. hukumnya. Oke. Endingnya belum saya kasih tahu ya kira-kira, tapi prosesnya nanti gitu. Oke. Jadi polisi sekarang tugasnya tinggal menyidik dua kasus ini. Ya, soal ijazah palsu Kasus ijazah sama palsu tadi dan ya. ini. Pencemaran dengan nama baik cara dan yang fitnah. sama. Gitu. Dengan- Imbang, adil caranya. Oke, tepuk tangan Luar itu sudah on the track. Tapi tadi pas Pak Rianto menjelaskan, nahnya itu apa? Nah, Mas? nahnya inilah jenderal polisi yang tepat, bijak. Polisi saja tidak mau menjelaskan, kok tiba-tiba ada orang yang bukan polisi sudah mengatakan prosesnya begitu. Dapat dari mana pengetahuan itu? Mas Fred, Ya kan, coba gitu kan, jenderal polisi saja Oke. siap, Pak Aryan. Dan beliau penasihat ahli Kapolri, dong. Jadi sudah mengarahkan dengan Ya, polisi sudah yang- on the track. Oke, Mas Fred, Ya kan? silakan. Itulah. Yang saya sampaikan tadi sejalan dengan apa yang disampaikan beliau. Beliau menyatakan proses itu sudah benar kan? Sudah tepat kan? Jadi sejalan. Beliau nggak komentar soal itu, Mas. Saya sepakat dengan beliau. Proses yang sedang berjalan ini, proses hukum ini sudah tepat untuk menyelesaikan kasus ini. Ya, kami juga, Pak Jokowi juga mengambil upaya hukum ini sebagai langkah terakhir. Ya, setelah ya klarifikasi penjelasan yang dilakukannya, pengacaranya dari UGM, ya, dari teman-teman kuliahnya, teman-teman yang bareng wisuda, kemudian juga dari mantan anggota KPU juga sudah menjelaskan, tapi tetap saja Ya. Mas Roy dan kawan-kawan ini tidak Enggak, percaya. belum langkah terakhir. Dan tadi sebagai pembuka lead tadi berita itu bagus sekali, Mbak Friska. Ya. Terima kasih Kompas TV. Tadi kan ditunjukkan. Dan terus Jokowi datang udah- ke tempatnya Pak Kasmujo. Dan apa jawaban Pak Kasmujo? Matur nuwun Pak Kasmujo. Beliau menjawab, jujur saja, orang itu sebaiknya kejujur. Dan beliau mengatakan, saya bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi. Ya. Bukan juga saya dosen pembimbing akademiknya. Karena dulu Pak Kasmujo itu pada tahun 80 sampai 85 beliau masih asdos. Asdos tuh nggak berhak tanda tangan di situ. Jadi bohong semua soal Pak Kasmujo itu, kita apalagi bahas nggak ada satu-satu. namanya di skripsi. Oke, dari awal proses dianggap tidak jujur. Ya, jadi kan tadi kan saya melanjutkan sedikit apa yang saya sampaikan. Jadi kan semua yang berhak menyatakan tentang ijazah palsu ini kan sudah melakukan penjelasan dan klarifikasi. Tetapi Mas Roy dan kawan-kawan ini kan terus saja memainkan isu atau menuduh ijazah palsu. Ini fakta, Mas, bukan isu, Mas. Oleh karena itu Pak Jokowi melaporkan. Kan itu dasarnya ya, merasa martabat dan kehormatannya diserang. Saya menanggapi yang tadi masalah Pak Kasmujo ini. Nah. Pak Kasmujo ini silahkan ya, Pak Kasmujo ini kan nggak berdiri sendiri.
Ya, ini kan bagian dari UGM. Justru saya melihat justru kehadiran Pak Kasmujo ini di publik ini semakin memperkuat bahwa benar Pak Jokowi itu alumni UGM. Alumni itu bukan berarti lulus, Mas. Kehadiran Pak Kasmujo di situ tidak terlepas dari UGM. Gugatannya saja yang khususnya di Makassar itu menyertakan Pak Kasmujo karena Pak Kasmujo dianggap ya ada keterlibatannya di dalam baik. dalam ijazahnya Pak Jokowi ini di dalam hubungannya dengan Pak Jokowi ini hubungan dengan ijazah palsu. Soal kan ijazah palsu begitu. ini tidak hanya di pidana tapi ada juga perdata tadi yang menyinggung nama Pak Kasmujo. Bicara soal Pak Kasmujo yang sudah muncul juga dan didatangi oleh Pak Jokowi, sebenarnya seperti apa sih posisinya dalam kasus ini? Sesaat lagi di Dua Arah.